bicarakan terkait bagaimana Kaibura ini ke depan itu bisa dikelola sama HIPMI. Tamu saya kali ini adalah tokoh muda lah, bisa dibilang seperti itu. Ya, mungkin lebih muda dari saya, tapi karirnya di banyak bidang, ya, khususnya di bidang bisnis. Kita lebih fokus lagi, mungkin lebih mengerucut ke UMKM. Beliau ahlinya. Nah, tapi sebelum saya perkenalkan lebih jauh, kita seperti biasa ada tagline kita ini. Oke, siap. Harus menjawab ini. Ya, harus menjawab, harus ikut ya. Ini Palu Top. Podcastnya orang Palu. Karena ini podcast yang kedua kayaknya bersama Abang ini. Saya perkenalkan adalah Abang Ridwan Anonci, Ketua Umum HIPMI cabang BPC HIPMI Parigi Motong. Badan Pimpinan Cabang. Badan Pimpinan Cabang. Baru terpilih November kemarin kalau tidak salah. 2023 ya. Saya baca beritanya. Ya, September. September. November Munasnya. Munas. Dan memang waktu saya nonton podcastnya itu kayaknya memang waktu masih disebutkan bakal calon, memang aura mau jadi ketua itu yang sudah kelihatan itu. Amin. Karena sudah mengantongi rekomendasi sebenarnya. Jadi calon yang satu mundur. Baik. Ya, kita akan bincang soal lebih fokusnya ke Parigi Motong ya, karena Parigi itu adalah wilayah yang memiliki banyak potensi, ada perkebunan, kelautan, pertanian, perkebunan, kelautan, kemudian ada banyak UMKM di sana, ada tambang. Tambang emas ada juga. Tambang emas, walaupun memang secara legalitas belum IPR-nya belum keluar begitu ya. Itu mungkin diperjuangkan kan? Baru yang Kasimbar yang sudah jalan itu. Baik. Oke. Sahabat ini Palu Podcast. Saya panggil abang aja ya? Ya, boleh. Dinda juga boleh. Karena masih muda kan. Nanti saya kelihatan tua kalau saya panggil Dinda. Mending abang saja supaya lebih, kalau orang bilang lebih ada kedekatan komunikasi begitu. Tapi kalau nasional biasanya kita panggilnya Bang. Bang. Okay. Itu bahasa nasional kayaknya. Untuk teguran sapa paling akrab. Baik. Nama panggilannya apa, Bang? Ridwan Anonci. Oh, Ridwan. Tetap harus ada itu marganya, nama papa. Oh, gitu. Nama putra Pak Haji Nonci, almarhum. Ya. Saya dari mulai kuliah nama belakangnya itu cukup akrab. Karena dulu di Palu ada salah satu usaha yang di gunung sana, itu tempat main kita dulu. Baik. Sejak terpilih jadi ketua HIPMI, BPC HIPMI Parigi Motong, abang sudah memetakan ada berapa UMKM yang ada di sana? Oke, dari data yang kami punya dari Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Parigi Motong, kami memiliki 24.801 pelaku. Itu dari semua jenis usaha, mulai perdagangan, jasa, itu semua masuk dalam di dalamnya. Jadi yang terus kita galakan di HIPMI Kabupaten Parigi Motong ini, kami terus berkonsultasi dengan pihak kementerian bagaimana caranya UMKM kami ini mendapat perhatian khusus dari Pak Menteri-Menteri ini. Terbukti pada bulan November pada saat Munas HIPMI kami menyuarakan untuk agar menteri-menteri ini bisa fokus bantu Kabupaten Parigi Motong. Karena Parigi Motong ini akan jadi salah satu penyangga IKN, ibu kota negara kita. Jadi harapan saya dengan kita bangun dinasti UMKM ini di Parigi Motong lebih baik. Jadi pada saat 2024 ini UMKM di Parigi Motong siap menjadi penyangga ibu kota negara baru. Nah, seperti itu. Jadi kami berusaha untuk memberikan yang terbaik pelaku-pelaku kami di daerah. Mungkin bagi yang belum kenal saya, jadi saya berperan di sini untuk bantu teman-teman pelaku UMKM bagaimana caranya kita membangun daerah
dengan kita memperjuangkan sisi perekonomian keluarga dari yang lingkup terkecil. Karena salah satu penyangga ibu kota negara ini kan Parigi Motong, dikarenakan Parigi Motong ini kaya dengan segala macam, mulai dari pertanian, pertanian hortikulturanya, perkebunan, kelautan, perikanan, tambang, termasuk semua itu bisa jadi komoditas unggulan. Cuma sayangnya memang sejauh ini peran kami HIPMI belum kurang dimaksimalkan pemerintah kabupaten. Nah, jadi harapannya mungkin lihat podcast ini, izin Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Setda, kami HIPMI diperintahkan dan diminta untuk berkolaborasi dengan pemerintah bagaimana kita bisa bersinergi untuk bangun Kabupaten Parigi Motong. Karena membangun daerah itu tugas bersama. Jadi HIPMI menjadi jembatan untuk ke sana karena kami bisa mengakses sampai tingkat kementerian, sampai Pak Presiden menjadikan HIPMI sebagai mitra untuk membangun perekonomian daerah. Karena itu terbukti keberpihakan HIPMI sama masyarakat, terusnya UMKM itu bisa dilihat sampai sekarang. Nah, yang eksis untuk membangun daerah sejauh ini ya UMKM. Itu yang paling garda terdepan. Seperti itu. Tercatat sekarang UMKM di Parigi Motong itu sekitar berapa? 24.800. 24.400. Yang sudah go online itu sekitar 90-an. 90-an? 90 pelaku. 90 pelaku. Ya. Artinya kami HIPMI ini terus berkoordinasi. Nah, ini mungkin sedikit bocoran. Kami di bulan Mei itu berencana akan membuat event Nusantara, event skala nasional. Nanti itu akan menghadirkan menteri dan memang pelaku dari UMKM di Sulawesi Tengah. Dan kami akan mengundang seluruh masyarakat untuk hadir di Parigi Motong. Jadi akan jadi satu pusat destinasi pariwisata. Nanti akan kita pusatkan di Kayu Bura. Kayu Bura? Ya. Seperti itu, Pak. Kayu Bura itu kan di tahun 2015 kalau tidak salah Seltomini ya? Ya, Seltomini. Itu sempat diresmikan oleh Presiden Jokowi waktu itu dan kemana-mana informasinya begitu ya. Meriah pula begitu. Tapi setelah setahun terakhir ditinggal sampai hari ini, Kayu Bura itu meninggalkan jejak. Ada perahunya saja tapi tidak bisa dikembangkan oleh tidak berlayar pemerintah di sana begitu. Nah, HIPMI melihat ada potensi apa yang bisa digarap di UMKM di situ. Kan jadi, sayang ini. Betul. Jadi menanggapi ini sebenarnya curhatan masyarakat. Curhatan selama ini Kayu Bura itu dari kacamata HIPMI itu jadi sebenarnya jadi bisa kita buat jadi ekosistem. Jadi pusat segala macam nanti di situ akan kita buat. Makanya lewat event ini kita akan memulai ekosistem itu. Jadi akan kita buat di sana pusat olahraga, pusat pariwisata, pusat kuliner, UMKM, pusat, dan akan kita dorong BUMDes untuk punya tempat di sana. Karena kalau itu terjadi, harapannya saya ada pemerataan ekonomi di situ, ada keberpihakan terhadap UMKM. Karena dengan adanya pusat ekosistem seperti itu, kita kontrol terhadap pelaku itu lebih mudah. Satu tempat aja. Ya, satu tempat. Jadi begitu ada kendala, kita HIPMI bisa mendorong bagaimana ada masalah ini bisa kita selesaikan. Termasuk nanti kita akan mengajak juga SKPD terkait, kayak Dinas Koperasi UMKM, terus Disperindak, perizinan, Dinas Pertanian akan kita libatkan, semua dinas terkait, termasuk Dinas Pariwisata, Kelautan, Perikanan, dan hampir semua sebenarnya dinas itu akan kita ajak berkolaborasi. Karena potensial Kayu Bura itu besar untuk dijadikan ekosistem, karena selain lahan parkirnya luas, terus dia dekat pantai, jadi untuk healing itu cocok juga. Jadi di jalur trans juga di jalur trans, jadi saudara-saudara teman-teman yang melewati lintas trans bisa itu akan jadi potensi nilai ekonomi untuk masyarakat kita Kabupaten Parigi Motong. Bisa jadi rest area juga ya? Nah, bisa jadi rest area. Jadi itu harapannya kami, jadi begitu ekosistem ini jadi, masyarakat yang sendiri akan menikmati tempat ini.
Jadi harapannya pemerintah mungkin jika ikut terlibat dalam event ini, kami sangat peran sertanya kita sudah sangat harap. Kami sudah asistensi juga dengan staf khusus bidang ekonomi Pak Roni Tanu Saputra, membicarakan tenaga ahli gubernur ya? Ya, tenaga ahli Pak Gubernur membicarakan terkait bagaimana Kaibura ini ke depan itu bisa dikelola sama HIPMI. Nah, kalau HIPMI yang kelola, begitu ada pendapatan daerah, pendapatan yang masuk di Kaibura itu akan kita sumbangkan untuk pajak. Ya. Nah, dari situ ada kan sumber PAD lah ya. PAD-nya kan dari situ retribusinya masuk dari ekosistem yang HIPMI bangun. Nah, jika ini berhasil, kita akan bangun di kecamatan yang lain. Jadi ini untuk langkah awal bahwa kami berharap bahwa dengan adanya Kaibura ini, HIPMI dilihat bahwa HIPMI jadi mitra pemerintah, mitranya rakyat, termasuk UMKM. Itu sih harapannya. Jadi sejauh ini langkah yang kami lakukan itu termasuk konsolidasi dengan Bank Indonesia Sulawesi Tengah. Kami rajin asistensi di sana. Ini kami lagi atur jadwal lagi untuk membicarakan terkait peternakan terintegrasi. Oke. Peternakan terintegrasi ini akan connect pertanian dengan peternakan. Jadi kenapa connect? Jadi kalau petaninya dia peternaknya dia misalnya peternak sapi, itu kotorannya itu akan jadi pupuk. Pupuk seperti itu. Jadi tinggal dikombinasi, semua akan berproses seperti itu. Jadi hulu hilirnya akan dapat ini. Jadi harapannya kami sejauh ini berkolaborasi dengan Bank Indonesia bagaimana untuk menekan inflasi, termasuk kami juga kemarin diminta Bank Indonesia untuk turun di Kecamatan Kasimbar untuk melihat apakah di sana memang ada petani-petani cabai. Jadi kami sudah turun, sudah melaporkan juga ke Bank Indonesia, jadi tinggal Bank Indonesia lagi menyiapkan programnya. Jadi sejauh ini kami bukan cuma fokus ke UMKM, tapi semua lingkup masyarakat kita yang memang pekerjaannya itu mempengaruhi secara ini ke inflasi, itu kita pasti akan turun juga membantu. Artinya bersinergi. Baik. Dan selama ini yang kita tahu Parigi Mautong itu ada rest area yang semua orang saya kira sudah tahu ya. Boleh Lalampa. Ya. Kalau kita lewat di situ mau ke Gorontalo, Poso, Makassar di situ ada rest area namanya Toboli. Nah, itu sudah, dan setiap ada juga semacam jadi wisata kuliner begitu kan. Kalau orang itu harus semacam wajib harus singgah situ, bawa oleh-oleh. Tapi apakah nanti ketika HIPMI di bawah kepemimpinan Abang Ridwan ini, kayu boko itu apakah cuma saya ingat-ingat kayu boko karena ada tambangnya ya kan? Kayu bura. Karena kita sempat menulis dulu soal itu. Kayu bura itu apakah juga nanti bisa dikembangkan oleh HIPMI menjadi rest area yang juga nanti bisa jadi semacam daerah wisata singgah begitu ya? Ada oleh-oleh dan segala macam. Siap. Jadi event Desember itu kan ada 6 event besar di sana. Salah satunya itu pameran investasi daerah, pameran pariwisata, pameran agrowisata, belum pameran ada SMK Expo di situ. Jadi kegiatannya nanti ini besar sekali. Jadi kami akan buat event ini berkelanjutan. Selesai kegiatan ini tidak langsung bubar. Itu akan berkelanjutan terus. Makanya kami ke depan ini sudah saya konsultasi dengan BNI, dengan BNI Parigi Motong, dengan Pak Raymond. Kita akan melakukan pertemuan lagi membahas terkait event kita di bulan Mei ini. Saya berharap sejauh ini yang support HIPMI kebetulan dari BUMN, salah satunya BNI. BNI kita punya komitmen untuk pro UMKM. Saya minta UMKM BNI untuk support kita. Apakah nanti akan punya tenan-tenan di sana yang akan mereka sumbangkan untuk pelaku-pelaku kita. Jadi kita akan berkolaborasi bersama BNI untuk bangun ekosistem juga di sana. Seperti itu sih. Karena kita punya komitmen besar untuk bangun Parigi Motong. Jadi kalau UMKM ini tidak disupport dengan
dari sisi banknya, Iya, dari sisi iya, pendanaan kan juga agak keuangan. susah. Jadi kita butuh mitra jangka panjang. Nah, Betul, betul. saya sudah komitmen juga dengan Pak Raymond bagaimana pelaku-pelaku UMKM kita ini dibantu dari sisi kurnya juga. Kan kur 7%. Iya. Jadi saya pikir itu masih bisa dibayar lah tiap bulannya sama pelakunya kita. Jadi saya pikir kenapa saya langsung to the point ke banknya, karena memang sejauh ini yang punya komitmen yang baik dengan HIPMI Parigi Motong ini baru BNI, Ya. baru BNI. Karena itu mungkin dibawa langsung Kementerian BUMN. Betul. Jadi harapannya kami ini akan ada BUMN yang lain bisa Ya, pro ikut. ke kita. Iya, iya, iya. Ya, seperti itu. Ini yang baru saya mau jadwalkan juga ini dengan Telkom. Telkom, ya. Dan Telkom mau saya atur jadwal dulu dengan Telkom pusat di sini Iya. yang di Juanda. Nanti kita lihat support Telkom di event kita di bulan Mei seperti apa nanti. Betul, betul. Karena saya mau semua pihak yang terkait yang ada di Indonesia, khususnya di Parigi Motong ini bisa bantu kegiatan ini sukses, karena eventnya ini Nusantara. Ya. Artinya se-Indonesia akan hadir di sini, termasuk Pak Presiden. Kita jadwalkan untuk hadir dengan Wakil Presiden dan menteri-menterinya. Ya. Nah, jadi ini secara tidak langsung akan membantu masyarakat, sisi ekonominya dapat Betul, betul. dikunjungi orang-orang penting. Mereka juga merasa bahwa diperhatikan sama Ya. pemerintah. Artinya kalau pemerintah lebih sering ke daerah, itu menunjukkan bahwa daerah ini akan jadi perhatian. Apa saja yang jadi masalah di daerah ini akan jadi Ya. perhatian khusus. Nah, kenapa Kayu Bura ini menarik? Jadi selain akan jadi pusat kuliner, di sana akan jadi pusat oleh-oleh Ya. untuk khusus produk. Ya. Jadi khusus produk Parigi Motong. Jadi kami tidak akan menjual produk dari kabupaten yang lain. Khusus. Jadi memang dia limited edition. Jadi kalau mau cari produk oleh-oleh Parigi Motong, adanya cuma di Kayu Bura. Ya. Nah, itu seperti itu. Jadi dengan begitu, teman-teman yang di daerah ini percaya diri bahwa produknya itu bisa dibantu pasarkan HIPMI di Kayu Bura. Kita punya sentral. Tapi tidak membunuh yang di Toboli berarti. Tidak ya? membunuh. Kalau toh mereka akan pindah, nanti kita akan lihat bagaimana kolaborasinya. Apakah mereka akan tetap ada di sana, cuman buka cabang? Ya. Bisa jadi, saya yakin buka cabang sih. Karena saya yakin mereka sudah punya pelanggan. Saya kira juga memang rest area itu di Parigi harus ada 2. Karena Nah. kalau Toboli itu agak sempit. Ya. Kalau sudah parkir yang memang kendalanya sana. trek apa itu agak terganggu Mengganggu lalu lintas. Jadi kalau di Kayu Bura itu agak luas. Ya. Jadi ada magnet baru di situ gitu kan. Atau mungkin bisa juga didesain kafe-kafe seperti ini kan. Ya. Kerjasama Telkom, kemudian wifi-nya diperkuat. Pasti orang nongkrong sih. Betul. Karena memang di sana nanti dibawa kelola manajemennya HIPMI. Iya. Jadi si tenan-tenan ini kita akan modelnya itu ada food court. Wah. Jadi akan menarik. tersentral sama manajemen kita. Jadi semua akan enak. Iya, iya, iya. Jadi jika ada yang misalnya dari tenan ini mulai rasanya ada ini, kita akan evaluasi sama-sama. Jadi bagaimana meningkatkan dia punya kualitas si UMKM ini. Jadi Betul, betul. nah, itu yang dibutuhkan. Karena biasanya orang kalau ada masalah ini, kalau dia cuma berusaha sendiri, dia punya kendala, akhirnya kan dia tutup. Nah, kalau Baik. dia dalam satu ekosistem dengan HIPMI, dia akan kita bantu pelatihan. Kan jadi mau tidak mau dia akan Betul, betul. punya semangat, punya Baik, spirit. Nah, seperti itu sih yang memang kita bangun. Jadi semua akan kenal Kayu Bura itu akan jadi pusat destinasi, salah satu unggulan di New destinasi ya, Parigi ini ya. destinasi Parigi Motong. Woi, karena keren. ada kapal yang tidak berangkat ini, itu yang akan kita kelola kembali, panggung-panggungnya Iya, akan betul. kita Dari segi kelola view kembali. tempat itu sudah tersedia, tinggal mungkin magnetnya gitu ya. Ya. Ada yang menarik untuk dikunjungi orang di situ. Artinya ini tinggal kolaborasi, nanti HIPMI akan berkolaborasi dengan dinas terkait yang di sana. Kita akan bangun bagaimana ini jadi pusat destinasi wisata. Orang akan bangun, apakah nanti kita akan buat di sana percontohan pertanian hortikultura, kan bisa Oke. Pak. Lahan luas, di depannya sangat memungkinkan. Jadi orang bisa lihat langsung. Jadi itu saya bilang agrowisata, kita akan memberikan beberapa hal yang baru yang tidak pernah ada di tempat lain. Oke, bulan Mei ya kegiatan Bulan ada di Mei, sana. bulan Mei. Bulan Mei tinggal berapa bulan? Iya. Kalau Tanggalnya ini kita asistensi dulu dengan pemerintahan, menyesuaikan dengan jadwal. sudah berapa UMKM yang didata yang sudah ancang-ancang menyampaikan akan Kalau berpartisipasi? sejauh ini sih yang baru kita data itu baru sekitar 50 lah.
50. Yang bersedia Ya, berpartisipasi. yang sejauh ini sering berhubungan dengan kami. Lumayan lah itu 50. Artinya Kalau misalnya bertambah karena saya lagi bilang kita akan bertahan di sana terus. Iya. Kalau mau komitmen, ya ayo kita sama-sama. Kan ada persoalan setelah saya event selesai kegiatan. Nah, Jangan. kalau di event ini, nah itu saya Harus bilang berkesinambungan. karena ini jadi istilahnya Hit Me Center. Ya. Hit Me Center mau tidak mau di sini akan jadi pusat UMKM, Ya. pusat perekonomian. Ya. Nah, harapannya kita dengan terpusat seperti itu, Pak Presiden ini akan, saya yakin akan rajin, akan datang ke kita. Ya. Karena ini menyambung podcast pertama. Ya. Kita memang wacanakan Presiden ke Parigi Motong. Ya. Nah, kita tinggal siapkan landasan untuk Pak Presiden nanti. Saya ingin tahu, Bang, di Parigi Motong itu potensi-potensi UMKM apa saja yang bisa dijual lah seperti itu. Ya. Ya. Sudahlah soal durian montongnya itu Ya. semua sudah tahu. Ya. Tapi walaupun ada yang memplesetkan, terus disebutkan. Padahal asalnya sebenarnya dari Parigi sana. Motong. Apa semua selain lalampa? Kira-kira apa yang Produk yang supaya berhubungan dengan pertanian penonton ya kita bisa singkong. tahu? Yang sejauh ini yang saya bantu penjualannya itu ini opak singkong. Itu dari Desa Tinombala, Kecamatan Ongkamalino. Ya. Berbeda singkongnya dengan yang lain Ya, hasil penelitian. artinya sangat jauh berbeda. Oke. Cuman rasanya sama dengan emping yang dipunya Jogja. Emping melini. Karena memang ya bahan yang digunakan juga ada Kualitas, beberapa yang ya. campurannya. Oh, begitu. Campurannya memang ada yang kurang lebih sama, tapi itu produk unggulan lokal. Artinya ini biar membantu teman-teman UMKM bahwa produk lokal itu bagus untuk dikembangkan. Oke. Jadi yang sudah unggulan Parigi Motong itu bawang gorengnya, bawang goreng palasa. Oke. Bawang goreng palasa itu kenapa dia menarik, kenapa dia enak? Karena selain karakteristiknya juga yang beda, kalau karakteristik bawang goreng palasa itu dia lebih langsing. Oke. Kalau pali itu dia gemuk, agak Iya, besar. iya. Nah, terus dari sisi rasa enak ini. Iya. Dan Punya ciri khas sendiri, saya ya? pernah jual itu sampai luar negeri tuh. Oke. Jadi ada beberapa pilot lalu itu ambil produk itu bawang goreng palasa itu. Oke, Karena memang dia bisa jadi cemilan. Nah, itu. Bisa jadi cemilan. Jadi bukan selain untuk Boleh? ya. Boleh mungkin Iya. Pak Apri bantu. Terus apa lagi selain kerupuk? Selain itu yang jadi unggulan di sana sebenarnya itu ada saraba. Nah, sarabanya kita juga enak. Oh, saraba. Di Oke. Kasimbar itu. Oke. Itu saraba itu yang lagi saya komitmen dengan dia. Saya bilang nanti ikut ekosistem. Kalau jadi kita akan besarkan produknya. Kita akan bikin go nasional. Ya. Jadi produknya sudah bisa masuk pasar-pasar modern. Oke. Pasar modern ini yang bisa terlihat itu kayak Alfamidi, Oke. Carrefour. Betul, itu. betul. Makanya diharapkan dari pihak pasar modern ini HIPMI diminta untuk jadi bapak angkat. Oke. Jadi UMKM yang memang dia belum percaya diri, nah harapannya HIPMI ini yang jadi bapak angkat yang membantu bagaimana UMKM ini naik kelas. Jadi produk-produknya kita banyak ikan garamnya. Oke, ya Ikan potensi garamnya tuh ikan laut ya. sangat disukai sama masyarakat Sulawesi Tengah itu. Jadi selain yang orang tahu selama ini kalau berhubungan dengan ikan garam kan dengan Luwuk. banggai, luwuk. Oh, ya. Ya. Ternyata Parigi punya Ternyata juga. Parigi itu punya. Oke. Nah, yang makanya kenapa salah satu fungsi event ini adalah kita mengundang investor untuk masuk bagaimana bisa punya industri di Parigi Motong. Karena bahan bakunya ada, kelapanya kita. Ya, oke. Kelapa kebetulan di rumah saya di almarhum papa itu punya usaha di bidang itu, Oke. di pertanian kelapa. Oke. Kelapa kita itu unggulan. Oh, ini modelnya ya. Kalau dibandingkan dengan kelapa daerah lain, kelapanya kita itu besar-besar. Itu salah satu keunggulannya. Ini yang tadi saya cerita. Ini namanya opak singkong. Opak singkong yang Tinombala. dari daerah mana ini? Tinombala. Tinombala. Kalau pernah tahu kejadian dulu Iya, pesawat pesawat jatuh Merpati, nah ya ini kenapa namanya opak? Jadi pelakunya ini orang Sunda. Oh ya. Orang Sunda. Jadi memang dia ini dinamakan opak karena memang dia Ini yang juga buat nanti orang akan dihadirkan di Ya, pasti. kegiatan. Ini kemarin dinas sempat sampaikan bahwa Paridan ini kita akan bantu label. Cuma Oke. saya sampaikan sama dinas,
Ibu kalau cuma untuk saya yang dibantu, kita pending saja. Saya prioritaskan dulu untuk UMKM kita yang lain. Oke. Jangan sampai cuman karena kita dilihat yang tidak ada merek, Iya. yang tidak ada label, cuman kita yang dibantu. Karena saya ketua HIPMI, nah, Iya, saya bilang oke. saya tidak mau. Iya. Saya mau UMKM yang lain dibantu. Nah ini belum digoreng, ini belum Iya. digoreng. Jadi tidak pengaruh dengan masuk angin dan lain-lain, ini sudah dijemur, jadi tinggal digoreng. Di Tinombala itu memang salah satu Ini produk unggulan ini singkong Iya. di sana. Jadi sampai penjualan singkong itu sampai Gorontalo mereka. Oh, berarti Untuk yang bahan bakunya ya. salah satu pertanian di sana itu adalah ini ya. Ya, ini terkenal. Singkongnya. Singkongnya terkenal. Jadi produksinya juga banyak. Ya, produksinya banyak. Jadi Itu yang dimanfaatkan. ini istilahnya mereka jadikan peluang. Ini kan jadi oleh-oleh. Ini kalau sudah dikemas, Ya kan? sudah ada labelnya, saya yakin ini orang tidak akan nilai ini jadi oleh-oleh khas. Ya, selain itu tadi ini singkongnya, kemudian tadi ada ikan garam. Apalagi yang Goreng. Abang lihat potensi yang perlu Potensinya yang kita ini yang lagi galak juga mau sangking kita itu. Mau sangking. Musangking, Ya, itu sudah di Bolano sudah ada. Bolano ya, Baru kepiting kepiting. kita. Ya, Terus ikan segar ya. semangka yang abang nikmati di sini tuh Hah? dari tempat kita, dari Sausu, dari iya. dari Kota Raya sana, Betul. dari Tinombala, dari Tidak usah bicara beras ya, Ya. tidak usah. Kalau kalau beras tidak usah tanya, memang kita swasembada beras di sana, jadi sering panen di sana. Oke. Jadi ya itu banyak sih, termasuk kenapa kita tertarik untuk mengajak industri masuk, karena khususnya untuk perkebunan kelapa di sana itu besar. Oke. Lumbung, bukan cuma lumbung padi, pokoknya di sana itu perkebunan kelapanya kita terkenal. Budidaya udang juga saya dengar. Udang pename Iya. itu juga dimotong. Artinya ikan kita segar. Segar, betul. Nah ini kenapa tidak ada industri? Kenapa selalu lewat? Hmm. Kenapa cuma Gorontalo, Manado yang punya pabrik? Cuma Palu yang punya pabrik. Nah tempat pusatnya bahan baku kenapa tidak ada? Industri Nah, kita belum ada ya. Nah, itu yang industri tidak ada. Saya berharap dengan event ini itu bisa dilirik. Makanya saya butuh data untuk bahan presentasi ke kementerian. Oke. Nah, karena Pak Bahlil juga sampaikan ke kita kalau ada potensi daerah yang bisa dikembangkan dan bisa menghadirkan investor, mereka butuh data. Nah, itu kita butuh data yang real. Oke. Untuk kita sampaikan ke Kementerian Investasi. Nah itu saya bilang kenapa saya semangat karena pasca Munas kita diminta sama senior kita kayak Pak Bahlil itu dia Menteri Investasi, Pak Erick Thohir di Menteri BUMN, Pak Sandiaga Uno di Menteri Pariwisata. Nah, seperti itu senior kami, termasuk senior kami itu ketua MPR RI itu senior kami. Oke. Ketua DPD RI itu senior kami juga. Jadi memang banyak senior kami ini termasuk Pak Presiden itu cuma kita menyebutnya Presiden HIPMI. Oh iya. Ya, karena memang ya merupakan senior kami juga. Iya betul. Dia juga Karena sejauh ini kita Pak Presiden mengajak kami untuk terus di garda terdepan untuk membantu perekonomian negara dan hadir untuk membantu UMKM. Jadi sebenarnya kayak buah naga dari Sausu. Sausu yang banyak. Jadi sebenarnya kalau di sana yang dikenal banyak menghasilkan produk pertanian itu dari Sausu juga. Saya dengar potensi wisatanya juga lumayan ya. Kurang lebih Donggala kita. Jadi pesisir pantai, sepanjang pesisir pantai memang. Nah itu yang kita berharap di 2024 begitu masuk kereta di Parigi Motong, ini kita punya kita lebih mudahkan proses pengiriman barang kita, proses orang datang ke daerah kita. Jadi otomatis begitu kita buka objek-objek wisata baru, ini mendatangkan potensi bisnis, potensi usaha untuk pelaku kita. Jadi oleh-olehnya laku, kulinernya UMK-nya lokal laku, termasuk yang lagi kita mau galakan ini, kita lagi berkomunikasi dengan Raja Parigi. Kita mau bagaimana mengembangkan pariwisata ini. Karena ini yang sudah hilang. Padahal kita tuh punya kerajaan, ada kerajaan Sausu, kita punya kerajaan Parigi, ada Patanggota. Orang nggak tahu itu apa. Nah, ini kita berharap akan ada kerjasama jangka panjang dengan dinas pariwisata. Orang bilang ini dinas terkait. Termasuk dengan para raja-raja ini. Walaupun itu yang saya takutkan,
makin beda generasi sudah ditinggalkan ini namanya tergerus ya, tergerus dengan zaman. Karena sudah tidak ada kerajaannya juga sudah tidak ada, dia punya gedung. Nah, itu yang harapannya kami pemerintah bisa pro ke sana kalau memang harus bisa dibangunkan kembali. Kita bangunkan kembali dengan versi yang lama. Dengan kita sudah berikan warna yang sesuai dengan waktu itu. Jadi tidak meninggalkan sejarah. Nah, betul. Jadi untuk kita generasi muda ini jangan sampai meninggalkan sejarah. Jangan sampai melupakan sejarah. Iya, kita cuma tahu show Raja Palu. Betul. Ada rumah raja. Nah, Parigi ini ada. Ya, tapi masing-masing daerah ada sudah hilang. Nah, ini yang lagi Parigi kita usahakan, lagi kita konsolidasi dengan Raja Parigi. Batik. Nah, kita ini Parigi punya batik rupanya. Harusnya punya. Oke. Di mana itu ada ciri khas. Dan saya yakin di mana-mana itu ada baju ciri khas. Nah, ini yang lagi kami telusur. Harapannya di bulan Mei itu bisa kita publikasi bahwa ini loh. Ya, maksudnya batik, potensi itu keluar semua nanti. Nah, keluar nanti. Oke. Sejauh ini komunikasi dengan pemerintah daerah bagaimana untuk sejauh rencana ini, eventnya? Sejauh ini kita baru konsultasi dengan SKPD saja. SKPD. Dengan pemerintah belum. Oke. Kita baru asistensi dengan kementerian dari kementerian dengan pihak provinsi. Karena mematangkan dulu eventnya. Oke. Jadi harapannya begitu kita asistensi dengan pemerintah kabupaten, mereka juga sudah siap. Jadi harapan kami jangan dibuat event yang sama di waktu yang bersamaan. Oke. Jadi serapan itu nanti tidak maksimal. Oke. Jadi harapannya kami dengan dibikin di satu event ini lebih maksimal, masyarakat akan berbondong-bondong ke Kayu Bura. Lihat potensi di sana, oh ternyata walaupun dia misalnya dari Mautong, dia punya produk unggulan, nah dia bisa buka di Kayu Bura. Ya. Jadi tidak lagi kendala jauh ini enggak. Betul. Dia sudah punya tenan di Kayu Bura, artinya ini kan membantu proses proses orang tahu produknya. Kan selama ini kan terpecah-pecah, ini sini. Nah, ini kita maunya sudah tersentralisasi nanti. Iya, kita kan punya PR besar sebenarnya ini karena kita akan menjadi seperti yang Abang bilang tadi, penyangga IKN begitu kan. Salah satunya adalah Parigi Motong. Nah, saya kira apa yang Abang sudah rencanakan sebagai Ketua HIPMI untuk menghidupkan UMKM itu adalah salah satu upaya juga membangkitkan semangat perekonomian masyarakat Parigi, khususnya Parigi Motong secara luas. Oke Bang, menarik sekali apa yang kita bahas hari ini. Boleh saya seruput sedikit? Silakan. Karena kita di sini, kita di podcast Palu ini tidak sedang wawancara tapi diskusi. Nah, itu yang selalu kita terapkan di sini karena kalau wawancara itu image-nya kita menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang khusus. Kita lebih random saja sebenarnya, tapi tetap ada temanya. Nah, menarik soal, saya kembali lagi soal ke rencana event itu, Bang. Rencana event itu. Tadi Abang bilang terdata ada sekitar 24.000 UMKM yang ada bersama potensi-potensi yang akan digarap. Nah, bagaimana melibatkan anak-anak muda di sana? Karena anak-anak muda ini kreatif. Apa kira-kira menurut Abang yang bisa melibatkan anak muda dalam event ini nantinya? Apa potensi yang mereka harus digali dari Jadi salah satu kami mendorong untuk teman-teman muda ini sudah masuk ke ranah bisnis, ranah usaha itu kita bikin SMK Expo juga. Oke. Nah, di SMK Expo itu kan mereka punya hal-hal yang mereka ciptakan, motor listrik dan lain itu bisa hadir di situ. Nah, itu kan sebenarnya potensi bisnis juga. Baik. Dengan begitu kita mau, ini kita punya data yang saya dapat itu ada 7.400 kita punya pengangguran di Parigi Motong. Wah, cukup besar ya? Cukup besar Pak. Ini PR HIPMI untuk bagaimana mendorong pelaku-pelaku ini ada penyerapan tenaga kerja. Jadi yang 7.400 ini bisa kita serap. Jadi PR kami di HIPMI ini juga termasuknya membantu pemerintah bagaimana ini yang menganggur ini setidaknya kita pikirkan apakah dia akan masuk di sektor-sektor UMKM ini atau kita akan mandirikan mereka. Nah, ini yang butuh peran HIPMI dan pemerintah. Kita harus bekali mereka dengan pelatihan. Kita harus bekali mereka juga dengan modal. Baik. Nah, ini yang lagi saya fokuskan juga. Jadi harapannya di event Mei ini semua lingkup mulai dari anak muda, masyarakat itu ikut terlibat. Semua dilibatkan. Jadi istilahnya di prinsipnya kita di HIPMI itu gotong royong.
Nah kalau gotong royong, semua hal-hal yang butuh kolaborasi pasti akan kita lakukan. Kita akan sinergi sama-sama. Nah, seperti itu sih. Jadi kita berharap akan muncul entrepreneur atau pengusaha baru dari lingkup milenial. Jangan lagi nanti mereka cuma berpikir bahwa saya kerja jadi PNS, saya mau jadi. Nah, padahal jujur kalau dia sudah pernah merasakan jadi pengusaha atau skala kecil saja, dia sudah ya gaji mereka jadi PNS itu jujur jauh. Ini dari pengalamannya saya. Karena dulu saya pernah juga seperti itu. Lapangan kerja PNS itu kan tidak sebanding dengan luaran lulusan kan. Jadi kalau kita tidak mengembangkan diri ya, masa kita mau menunggu terus harus jadi PNS gitu kan. Betul. Apalagi mau berpikir jadi honorer. No, itu kan honorer kan gajinya terbatas. Kalau dia jadi UMKM, dia jual begini saja. Ya, saya yakin gajinya honornya lebih tinggi dia jualan kerupuk dibandingkan dia jadi honorer. Ini contoh kecil. Jadi terikat pula ya. Dia bisa lihat potensi bahwa sebenarnya ke depan begitu dia sudah selesai SMA atau dia sudah selesai pendidikan, dia arahnya itu sudah jadi pengusaha. Sudah ada lagi arahnya dia mau jadi pegawai. Nah, kalau semua mau jadi pegawai, siapa yang membangun daerah? Nah, jadi harapannya yang membantu perekonomian ini ya kita anak-anak muda ini, teman-teman muda ini. Jadi selesai kuliah pikirannya nggak usah dulu jadi pegawai. Betul. Ya tetap mungkin kembali orang tua punya usaha itu yang tinggal dikembangkan, kita ekspansi. Menarik. Ini kayaknya harus ke Parigi nanti nih eventnya ini. Rugi kalau tidak hadir di sana begitu kan. Sudah ada tempat ngumpul bareng, destinasi baru, ya kita harus hadir di sana. Kemudian ada waktu kita akan rame-rame ke sana dari Palu, teman-teman. Asik ini diskusi kita nih, Bang Ridwan. Bang, saya mau bertanya sedikit agak lari dari konteks ini. Namanya saja diskusi begitu kan. Kita tidak sedang wawancara ini. Jadi di podcast ini saya lebih sampaikan ke teman-teman, kita tidak sedang fokus mau wawancara tapi kita diskusi. Nah, ini Abang kan muda gitu kan. Energik. Ini mau jelang 2024 ini. Saya agak menyerempet ke sana. Nyinggung tahun politik ya ini. Tahun politik. Oke. Apa yang menarik ini, Bang? Ya. Survei yang kami data di 2024 nanti itu, kalau tidak bergeser ya nantinya, karena masih ada 1 tahun, itu pemilih milenial itu ada di 50%. Nah, Abang ini kan sudah cukup terkenal lah menurut saya. Punya jabatan juga di organisasi, bisnismen lah. Abang tidak punya keinginan untuk memanfaatkan potensi anak muda ini untuk ke parlemen lah begitu, mewakili anak muda. Adakah keinginan ke sana? Pertanyaannya saya tidak bertanya, kita diskusi nih, Pak. Pertanyaannya luar biasa. Saya tidak wawancara sebenarnya. Luar biasa bagus sebenarnya. Jadi bangun daerah itu kan butuh niat. Nah, jadi pemimpin, jadi imam itu kan kewajiban, keharusan. Saya pikir kalau hal-hal yang berhubungan dengan rakyat, jika memang masyarakat, teman-teman muda mengharapkan dan meminta saya maju, insya Allah saya siap. Wah, luar biasa. Karena ini berhubungan dengan kepantasan. Siap. Saya berharap kalau toh saya diberikan ruang, diberikan kesempatan sama masyarakat, saya tidak mau kehilangan momen itu. Karena mau bangun daerah tanpa kita terlibat di parlemen, terlibat di pemerintahan, tidak masuk di sistem ya. Tidak masuk di sistem, kita tidak melakukan sesuatu. Nah, sedangkan masyarakat, teman-teman muda ini, mereka butuh kita. Mereka butuh kita hadir pada saat mereka di saat-saat tersulit sekalipun kita hadir. Nah, itu dari pengalaman saya di lapangan, saya turun, ternyata masyarakat itu tidak neko-neko, tidak banyak tuntutan. Mereka cukup diperhatikan, mereka didatangi, kita datang ke tempat mereka, kita ngopi bersama, kita duduk bersama. Ternyata itu hal-hal yang mereka rindukan dari seorang ini ya. Baik kita berperan sebagai legislatif maupun kepala daerah. Jadi memang itu sih yang saya lihat. Jadi saya berharap kalau toh memang masyarakat meminta ya, kita akan lihat by data. Kalau memang masyarakat
lebih banyak yang menginginkan Ya. sosok muda Oke. yang bisa amanat, yang bisa jujur, yang bisa Ya. hadir. Oke. Ya. Ada saya. Oke. Ridha Nonci siap. Mantap. Ini penegasan Hadir. yang luar biasa Ya. ini. Ini seperti itu sih jawabannya. Jadi memang kalau ada yang mempercayakan, kenapa ya, tidak? Kenapa tidak? Ya. Karena ini amanat. Betul. Karena ini bagi saya sejauh ini dan dengan tim-tim saya. Jadi memang Ya. kita bergerak itu dari hati. Sesuatu yang dari hati yang dirasa itu yang terbaik dilakukan untuk masyarakat, saya pikir nanti yang nikmati juga masyarakat. Oke. Perkara kita di lapangan dibully dan Oke. jujur saya beberapa momen memang saya dibully, tapi saya pikir itu jadi motivasi untuk saya Oke. bagaimana lebih baik lagi jadi orang. Karena dikritis ini hal wajar. Ya. Jadi yang saya harapkan bahwa dengan adanya pemerataan ekonomi di Parigi Motong, hadirnya UMKM, ya, itu saya sudah bisa sebenarnya hadir untuk mereka. Oke, siap. Intinya Jadi- seperti itu. Oke, jadi ini jelas ya bahwa kalau Ya, publik di Parigi Motong khususnya menginginkan sosok Abang Ridwan Onci untuk ada di parlemen di 2024 sebagai perwakilan orang muda, ya didukung lah begitu. Ya. Nah, urusan nanti misalnya segala macam administrasi kan nanti, Ya. tapi dukungan dulu begitu kan. betul. Jadi istilahnya kalau masyarakat kita ini, karena kita ini orang ketimuran, Hmm. alangkah bijaknya kan kita berbuat, kita melangkah. Masalah itu seperti apa itu, ini seleksi alam Baik. sama garis tangan. Itu yang penting. Luar biasa nih Bang, diskusi kita menarik. Ya, mulai bahas UMKM, kesiapan kalau misalnya dipercayakan publik, bagaimana membangun Parigi Motong. Di akhir diskusi kita ini saya Abang ingin mau menyampaikan apa soal Parigi Motong khususnya. Apa yang mau dilakukan ke depan khususnya untuk Parigi Motong? Yang mau saya tunjukkan ke masyarakat bahwa adalah HIPMI itu hadir untuk membantu pemerintah, masyarakat, termasuk anak-anak muda, bahwa ayo kita sama-sama bangun daerah, kita bangun perekonomian, kita dorong UMKM naik kelas, kita buat ekosistem. Ya. Salah satunya nanti kita akan bangun HIPMI Center di Kayubura. Semoga Oke. pemerintah bisa segera mensupport kami dengan memberikan kepercayaan HIPMI untuk mengelola Kayubura biar lebih berdaya. Artinya berdaya ini semua punya manfaat di Oke. situ. Kita punya sisi manfaat ekonomi dapat, healingnya dapat, Oke. olahraganya Ya. dapat, musiknya dapat. Karena Komplit. teman-teman, kayak kemarin saya sedikit bercerita diundang TVRI Sulteng, Ya. kita hadir di acara Susupo. Oke. Ada beberapa teman di sana, ada Bang Farid, Bang Jo. Kita bercerita banyak bahwa ke depan ini peran HIPMI ini dibutuhkan. Ya. Kami tidak bilang kami organisasi besar, yang kami mau tunjukkan ke masyarakat bahwa HIPMI akan hadir di mana Masyarakat membutuhkan. masyarakat membutuhkan. Tanpa dibutuhkan, HIPMI ini akan selalu ada. Oke. Tinggal perannya saja kita dilibatkan dalam semua leading sektor pemerintah. Harapannya biar ada sinkronisasi sampai tingkat kementerian. Artinya jika bergandengan tangan dengan HIPMI, saya yakin kementerian akan terbuka menerima HIPMI, dan Baik. otomatis apa saja yang dibutuhkan di daerah akan diperhatikan sama menteri-menteri ini, Baik. termasuk Pak Presiden. Jadi harapan saya ke depan dengan mungkin lewat podcast ini Oke. Palu ini, Ya, ya. ini sampai ke Pak Presiden. Kalau sampai Pak, Ya. izin Pak sama Pak Ketum kita, Ketum DPP HIPMI Ahmad Buhari, termasuk Ketum HIPMI Sulteng Nadir Bajamal, Ya. izin Tum. Ya. Nah, sama teman-teman saya di seluruh Indonesia, Ketua BPC HIPMI, ini saya punya data 321 Oke. Ketua BPC HIPMI di seluruh Indonesia. Mhm. Jadi begitu produk unggulan apa saja yang saya posting di WA grup Grup. ini, untuk Ketua HIPMI ini, semua akan Ya, terjangkau di seluruh Indonesia. Oke, oke. Jadi potensial kita untuk membangun Parigi Motong dan Sulawesi Tengah itu besar. Lewat data, lewat informasi, lewat grup, lewat jaringan yang sudah ada di HIPMI. Jadi, nah itu yang saya bilang,
kita gotong royong, kita kolaborasi. Makanya kita butuh pasar penyangga. Nah, di sini kita akan bersama-sama. Kalau toh pemerintah, saya dengar mau ekspansi, mau ekspor, harapannya ya sama HIPMI. Karena pasar itu tidak harus dibuka sama-sama. Harus ada pelatihan ekspor dulu sebelum mau ekspor. Nah, pelaku kita ini kan harus di training dulu. Ini semua PR HIPMI ke depan. PR HIPMI. Jadi harapannya untuk kepala-kepala dinas kami di Parigi Motong, khususnya Pak Gubernur, Pak Rusdi Mastura, Pak Mun Amir, sama senior saya Pak Roni Tano Saputra, sama siapa lagi ini? Eri Tamalagi ya, ini salah satu senior saya juga. Kita juga punya komitmen juga untuk bangun sisi pertanian di sana. Nah, itu kita berkolaborasi. Jadi harapannya semua pihak, termasuk harapan besar saya ini semua teman-teman media itu ikut membantu bagaimana daerah ini bisa terekspos. Karena tanpa adanya media, kami HIPMI ini bukan siapa-siapa. Karena sejauh ini support media terhadap kami sangat besar, baik elektronik, online, cetak, sampai podcast seperti ini sangat membantu. Nah, jadi ini dibutuh kolaborasi. Jadi bukan cuma pemerintah dengan HIPMI, tapi perpanjangan tangan kami adalah media ini. Jadi saya berterima kasih ke teman-teman pers bahwa sejauh ini ikut andil dan berperan bagaimana membangun jadi media yang cukup hadir untuk membantu kami untuk jadi garda terdepan bagaimana pemerataan perekonomian baik di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah, dan Indonesia. Mungkin itu sih. Baik. Terima kasih nih Bang. Siap. Sudah mau hadir di sini dan kita berdiskusi. Saya kira itu ya. Next time kalau beliau ada waktu kita undang lagi membahas hal-hal yang menarik. Jadi sebelum event ya, kalau sudah clear kita akan bahas. Siapa tahu di situ kita lebih rinci lagi mungkin dengan toko. Kita bisa sama-sama kita berkolaborasi lagi. Jadi bagaimana hal-hal yang bisa dikolaborasi ke depan. Karena saya berharap media, teman-teman media ini lebih diperhatikan di daerah khususnya, apalagi kalau di kota seperti ini. Jadi memang kita di daerah itu butuh media-media dewasa, media-media yang punya visi bagaimana bisa berkolaborasi bersama HIPMI. Sama-sama mengembangkan daerah. Ya, sama-sama membangun daerah. Demikian ya. Saya akhiri. Sampai berjumpa lagi di podcast dan tamu berikutnya. Saya Roni Sani pamit. Terima kasih atas kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.